Pernah nggak sih kalian ngerasa gagal itu kayak akhir dari segalanya? Saya pernah. Waktu semester 2, saya pernah nggak lulus mata kuliah. Malu? Iya. Ngerasa bodoh? Banget. Tapi waktu itu saya mikir, apa aku emang nggak cukup pinter ya? Apa aku salah ambil jurusan? Tapi seiring waktu, saya jadi sadar, justru dari kegagalan itu saya belajar banyak hal. Tentang diri saya, tentang cara belajar, dan yang paling penting tentang bagaimana gagal itu bukan sebuah akhir, tapi bagian dari rencana. Hari ini, saya, Rahma Alivia, akan ajak kalian untuk melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Banyak dari kita tumbuh dengan pandangan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Tanda kalau kita itu nggak cukup pintar, nggak cukup berusaha, atau bahkan nggak layak buat berhasil. Tapi sebenarnya kegagalan itu bukanlah label, melainkan sebuah peristiwa. Gagal itu hanyalah saat kita mendapatkan hasil yang nggak sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti kita itu bodoh, kita malas, atau kurang pantas. Kegagalan itu netral. Yang bikin kegagalan itu terasa buruk adalah cerita yang kita tanamkan di kepala kita sendiri. Padahal, kenyataannya, gagal itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar dan tumbuh. Sama kayak waktu kita pertama kali belajar naik sepeda, kita pasti jatuh, terus kita terluka, dan mungkin kita juga menangis kan? Tapi nggak ada yang bilang kalau kita gagal seumur hidup. Kita tahu jatuh itu bagian dari pelajaran untuk bisa mengayuh sepeda dengan seimbang. Begitu juga dalam hidup. Kegagalan itu bukan tanda untuk berhenti, melainkan undangan untuk menyesuaikan arah. Kegagalan itu bukan titik akhir, tapi koma. Tempat kita berhenti sejenak, refleksi, lalu lanjut lagi. Kita sering kagum sama orang-orang hebat, tapi lupa kalau mereka pun juga pernah merasa gagal, bahkan berulang kali. Contohnya Thomas Alva Edison. Coba tebak, berapa kali Edison gagal sebelum berhasil menciptakan bola lampu? Yap, ia mengalami ribuan kegagalan dalam eksperimennya. Bahkan dia sering dianggap gila dan obsesif oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Edison tidak menganggap kegagalannya itu sebagai akhir, melainkan bagian dari proses untuk menemukan solusi. Sekarang, dunia mengenalnya sebagai salah satu penemu terbesar sepanjang masa. Kegagalannya adalah bahan bakar untuk inovasinya. Sama kayak yang pernah dia ucapkan, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Tapi, kegagalan itu bukan hanya milik mereka yang terkenal saja. Saya sendiri, atau mungkin teman-teman, pernah merasakannya juga. Banyak kegagalan yang saya dapatkan selama berkuliah. Gagal mendapatkan beasiswa, ditolak magang impian, dan masih banyak lagi. Tapi apakah kegagalan itu membuat saya menyerah? Awalnya sih iya, tapi saya sadar saya nggak bisa terus-terusan terpuruk dan berusaha untuk bangkit kembali. Gagal bukan berarti kamu nggak layak sukses, tapi justru karena kamu gagal, kamu jadi siap ketika sukses itu akan datang. Kegagalan, meskipun menyakitkan, seringkali membawa pelajaran yang nggak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Pelajaran pertama, bahwa kegagalan itu bisa membuka jalan baru atau kesempatan baru. Kadang kita itu terlalu terpaku pada satu rencana, satu impian, atau satu jalur yang kita anggap paling ideal. Tapi kenyataannya, yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Saat kita gagal mencapai sesuatu, kita dipaksa untuk melihat ke sekeliling. Dan justru dari situ, kita sering menemukan jalan yang lebih cocok, yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh diri kita. Gagal itu bukan berarti kita berhenti. Gagal bisa jadi arah baru yang selama ini tersembunyi. Pelajaran kedua yang saya pelajari yaitu kegagalan itu menguatkan karakter kita. Saat kita jatuh, kita belajar untuk bangkit kembali. Kita belajar untuk sabar, belajar bahwa proses itu tidak bisa dipercepat seenaknya. Kita juga belajar disiplin karena kita tahu keberhasilan itu bukan hadiah instan, tetapi dari hasil konsistensi. Dan yang paling penting, kita jadi lebih rendah hati.
kita jadi lebih menghargai usaha orang lain, lebih bisa mendengar, dan tidak cepat menghakimi. Orang-orang yang tumbuh lewat kegagalan biasanya lebih kuat secara mental karena mereka sudah ditempa oleh realita, bukan hanya pujian. Dan yang terakhir, kegagalan itu mengajarkan kita refleksi diri. Saat kita gagal, kita berhenti. Kita diam sejenak. Kita tanya ke diri kita sendiri, apa ya yang kurang? Apa ya yang bisa diperbaikin? Momen refleksi inilah yang seringkali menjadi titik balik dalam hidup kita. Karena saat kita benar-benar jujur sama diri kita sendiri, disitulah pertumbuhan dimulai. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gagal itu bukan titik, tapi koma. Kita berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Tapi, gimana ya cara menghadapi kegagalan? Menghadapi kegagalan bukan tentang menolak rasa kecewa, tapi tentang belajar bagaimana bersahabat dengannya. Langkah pertama adalah mengakui perasaan itu. Kita boleh sedih, boleh kecewa, marah, atau bahkan merasa nggak berguna sama sekali. Semua emosi yang kita rasakan itu valid. Jangan buru-buru ditutupi dengan kata-kata motivasi. Hadapi dulu, rasakan. Setelah itu, pelan-pelan kita bisa mencari makna di balik kegagalan yang terjadi. Tanyakan ke diri kita sendiri, kenapa ya ini terjadi? Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang bisa aku ambil pelajaran dari hal ini? Dari sana, kita mulai bisa bangkit dengan arah yang lebih jelas, bukan hanya bangkit karena harus kuat ya. Langkah kedua, hindari menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas kegagalan yang terjadi. Lalu yang tidak kalah penting, berani bercerita dan meminta bantuan. Jangan simpan semuanya sendiri. Cerita kita mungkin bisa jadi kekuatan buat orang lain. Dan sebaliknya, orang lain bisa jadi cermin untuk kita belajar. Menghadapi kegagalan bukan soal secepat apa kamu bangkit, tapi sebijak apa kamu memahami prosesnya. Karena dalam proses itu, kamu sedang bertumbuh. Dan setiap kali kamu bisa melewati satu kegagalan, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih siap menghadapi hidup yang nyata. Berdamai dengan kegagalan bukan berarti kita pura-pura kuat atau menutupi rasa kecewa. Justru sebaliknya, itu berarti kita berani mengakui bahwa kita pernah jatuh, pernah salah, pernah merasa hancur. Tapi kita memilih untuk tidak tinggal di sana selamanya kan? Banyak dari kita itu diajarkan untuk selalu kuat, selalu menang, dan selalu berhasil. Tapi hidup tuh gak kayak gitu guys. Hidup tuh gak selalu berjalan lurus, berjalan mulus. Kadang kita itu harus melewati jalan yang terjal, bahkan mundur beberapa langkah sebelum bisa melompat lebih jauh. Berdamai dengan kegagalan bukan berarti kita menerima bahwa proses itu memang bagian dari perjalanan. Bahwa luka itu tidak selalu buruk kok. Karena dari luka kita belajar untuk bertumbuh. Kita mulai memahami bahwa nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh satu kegagalan, tapi oleh cara kita bangkit darinya. Dan ketika kita berhenti menyalahkan diri kita sendiri, ketika kita bisa melihat kegagalan sebagai guru dan bukan musuh, saat itulah kita benar-benar bebas. Bebas untuk mencoba lagi, bebas untuk gagal lagi, dan tetap melangkah. Karena kita tahu, gagal itu manusiawi. Dan selama kamu masih muda, manfaatkan jatah gagalmu sebaik mungkin. Jadi, lain kali kalau kamu gagal, jangan buru-buru menyalahkan diri kamu sendiri ya. Jangan langsung bilang, aku emang gak bisa, atau itu salah aku. Sebaliknya, coba tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, dan tanyakan dengan jujur, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena setiap kegagalan itu selalu membawa pesan. Kadang pesannya tentang kesabaran, kadang tentang arah yang perlu diubah, atau tentang diri kita yang butuh istirahat sejenak. Dan kalau kita cukup berani untuk mendengarkan, kita akan sadar, kegagalan itu bukan musuh, tapi bagian dari rencana. Sesuatu yang kita temui di tengah jalan, bukan akhir dari perjalanan. Maka daripada membenci kegagalan, kenapa tidak kita mulai merayakannya? Merayakan bahwa kita itu cukup berani untuk mencoba. Merayakan bahwa kita itu cukup manusiawi untuk jatuh, dan cukup tangguh untuk bangkit. Karena pada akhirnya, keberanian itu bukan soal seberapa sering kita menang, tapi seberapa sering kita berani mencoba lagi. Dan ingatlah ini, kalau kamu belum pernah gagal, mungkin kamu belum cukup berani untuk mencoba. Sekian dari saya, terima kasih.